Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang setelah perselingkuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang masalah perselingkuhan masalah yang cukup berat yang harus diatasi oleh sepasang suami istri. Tetapi ada beberapa pasangan itu Pak Paul yang setelah mereka melewati masa itu, jadi artinya masalah perselingkuhan itu bisa mereka selesaikan. Ternyata mereka berdua sendiri banyak timbul masalah gitu Pak Paul di dalam hal komunikasi, di dalam hal hubungan suami istrinya ini. Itu kenapa Pak Paul kok seperti itu? Yang pertama adalah ini Pak Gunawan. Pada masa badai selingkuh menerpa, umumnya kita ini nih bersatu padu ya, melawan satu sasaran yang sama, yakni si pengganggu itu ya, si orang ketiga tersebut. Setelah ancaman itu lenyap, kita kembali melihat ketidakcocokan yang telah membuka pintu perselingkuhan itu. Jadi memang tidak bisa tidak, untuk sementara waktu kita itu tuh tidak lagi memfokuskan pada relasi kita. Karena semua energi terpusat ya pada si pengganggu itu tuh. Setelahnya kita sudah lewat dari ancaman, pernikahan kita bisa tetap utuh, kita kembali melihat relasi kita. Dan kita mendapati bahwa, iya ya, kok masih sama seperti dulu. Ketidakcocokan masih ada. Dia masihlah orang yang egois. Dia masihlah orang yang kalau marah seenaknya. Dia masihlah orang yang tidak memikirkan perasaan orang lain. Dia masihlah orang yang tidak mempedulikan anak-anaknya dan sebagainya. Nah, tiba-tiba kita disadarkan, kok nggak berubah ya? Kok ketidakcocokan ini masih ada? Nah, inilah yang seringkali terjadi Pak Gunawan. Jadi untuk sejenak, karena adanya gangguan dari luar, semua usaha dipusatkan pada bagaimana ya menolong pernikahan ini nih. Dan bagaimana menghalau si pengganggu itu. Namun pada akhirnya kita kembali melihat masalah yang sama itu. Tapi bukankah mereka biasanya bertekad untuk memperbaharui kehidupan pernikahan mereka dan melupakan yang di belakang gitu Pak Paul? Nah, masalahnya adalah yang sebetulnya mereka lakukan, mereka mencoba untuk melupakan problem dengan perempuan atau pria yang lain tersebut. Jadi dengan kata lain yang mereka coba kubur adalah ingatan atau memori tentang perselingkuhan itu. Tapi ketidakcocokan yang memang sudah ada di antara mereka itu tuh tidak terselesaikan dengan sendirinya. Nah, kadang-kadang pasangan suami istri ya beranggapan bahwa setelah perselingkuhan maka relasi mereka akan bertambah baik. Seolah-olah ketidakcocokan yang dari awalnya sudah ada akan lenyap dengan sendirinya. Nah, kenyataannya tidak demikian. Ketidakcocokan itu tetap ada. Ya, tapi bukankah itu lalu bisa menjadi pemicu bahwa yang berselingkuh tadi bisa kembali lagi pada orang yang diselingkuhi itu Pak Paul? Bisa, itu betul sekali Pak Gunawan. Itu sebabnya memutuskan relasi selingkuh tidak mudah. Karena apa? Karena pada umumnya selingkuh itu tuh dipicu atau didahului oleh masalah antara suami istri itu sendiri. Kemudian akhirnya terlibatlah si suami atau si istri dengan orang ketiga. Nah, kalau ingin diputuskan, memang tahapannya adalah pertama, dia harus putuskan relasi dengan orang tersebut, dengan orang ketiga tersebut. Dan tahapan kedua yang biasanya juga sangat berat adalah mengharmoniskan kembali relasi nikah itu sendiri. Nah, ini nih ujian ya yang memang berat. Ada kalanya pasangan suami istri ya gagal melewati ujian yang berat ini. Yang pernah berselingkuh tergoda untuk kembali lagi masuk ke dalam relasi selingkuh. Ya kalau begitu Pak Paul punya saran apa gitu Pak Paul untuk mengatasi masalah seperti ini? Oke, ada beberapa Pak Gunawan yang akan kita bisa lihat ya. Yang pertama adalah kita harus menyadari ya bahwa ketidakcocokan itu tuh tidak pudar dengan berakhirnya perselingkuhan. Jangan sampai kita itu mempunyai anggapan kalau wah
perselingkuhannya sudah beres, maka ketidakcocokan kami itu juga tiba-tiba akan lenyap. Jangan sampai kita memiliki anggapan seperti itu. Jadi inilah masanya membereskan masalah. Ya, jangan sampai kita lari dari masalah atau menutupi masalah. Akui, memang kita punya masalah. Memang dasarnya kita memiliki ketidakcocokan. Nah, mintalah bantuan pihak konselor atau hamba Tuhan untuk menolong menyelesaikan masalah kita. Ini saran saya kepada pasangan yang telah dilanda oleh perselingkuhan. Ya, biasanya Pak Paul, itu orang yang di pihak yang berselingkuh itu Pak Paul ya, itu rasa bersalahnya terhadap pasangannya itu besar sekali gitu Pak Paul. Sehingga dia tidak lagi berani mengambil inisiatif seperti tadi Pak Paul katakan ke konselor atau apa gitu. Nah, memang perlu kematangan dari kedua belah pihak untuk mengakui bahwa oke, kami punya masalah. Dan karena kami punya masalah, ya masalah ini nih menjadi salah satu pemicu mengapa pasangan saya atau saya akhirnya terlibat selingkuh. Ada kalanya ini yang terjadi Pak Gunawan. Misalkan si suami yang berselingkuh. Nah, setelah si suami akhirnya kembali, ya melepaskan pasangan selingkuhnya. Dia itu tuh mau membereskan masalah antara dia dan istrinya, yang menjadi salah satu pemicu kenapa dia terlibat selingkuh. Namun ada kalanya, si istri tidak siap. Si istri seakan-akan membutakan mata terhadap masalah yang sudah ada. Si istri seolah-olah itu hanya memfokuskan pada satu masalah, yaitu adanya orang ketiga. Selain dari itu, tidak ada masalah. Nah, tadi makanya saya katakan perlu kematangan. Perlu keterbukaan untuk mengakui, enggak ya, memang kami punya masalah. Dan masalah ini melibatkan saya dan pasangan saya. Jangan sampai kita akhirnya tidak mau mengakui bahwa kita berandil dalam masalah rumah tangga kita. Dan hanya melemparkan tanggung jawab pada pihak ketiga itu tuh. Oh tidak. Ya, jadi langkah pertama adalah seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat yang berikutnya Pak Gunawan ya. Kenapa kok setelah terjadi perselingkuhan dan bisa keluar dari kemelut ini, pasangan nikah akhirnya mengalami problem. Nah, selain dari yang pertama tadi yang telah kita bahas, berikutnya adalah ini nih. Pada masa mereka harus bertahan ya, target pasangan adalah menyelamatkan pernikahan. Tidak ada target yang lain. Sehingga semua perasaan luka yang telah diakibatkan ya oleh selingkuh tersebut, ya kita abaikan. Kita tidak perhatikan. Semua kebutuhan-kebutuhan kita juga kita abaikan. Kita fokuskan semuanya untuk menyelamatkan pernikahan kita. Nah, setelah badai selingkuh itu lewat, barulah kita menyadari luka yang telah ditimbulkan ya oleh pasangan kita dan oleh selingkuhnya ini. Barulah kita menyadari juga kebutuhan-kebutuhan kita yang sebetulnya begitu banyak ya, yang tak dipenuhi oleh pasangan kita gara-gara perbuatannya dia ya, berselingkuh dengan orang lain. Wah, akhirnya apa yang muncul? Marah. Kita marah sekali karena kita baru menyadari luka itu dan begitu banyaknya kebutuhan kita yang gagal dipenuhi oleh pasangan kita. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Karena sekarang pernikahan kita sudah selamat ya, dia tidak lagi, pasangan kita tidak lagi bersama pasangan selingkuhnya. Nah, kita merasa lebih aman, lebih bebas untuk mengungkapkan kemarahan kita. Nah, biasanya tuh memakan waktu bisa berbulan-bulan sampai beberapa tahun untuk pasangan yang dilukai mengeluarkan unek-uneknya, kemarahan-kemarahannya. Dia mungkin merasa dulu saya bodoh sekali. Kok mau diperlakukan seperti itu? Kok orang ini kok kurang ngajar sekali, bisa berkhianat. Kok dulu saya ditipu terus-menerus. Kok dulu saya mau aja percaya. Wah, kembali itu semua. Perasaan-perasaan itu. Dan membuat kita marah sekali. Nah, kalau tidak tahan-tahan, tidak bijaksana dalam menghadapi gejolak emosi ini, pernikahan mereka akan mengalami krisis yang kedua. Bukan lagi krisis karena perselingkuhan, tapi krisis pasca perselingkuhan. Karena kemarahan itu Pak Paul. Karena kemarahan dan itu. Dan biasanya pihak istri yang lebih butuh waktu lebih lama Pak Paul untuk sembuh dari lukanya itu biasanya. Tepat sekali. Kalau dia adalah pihak yang dirugikan, dia akan memerlukan waktu yang lebih lama ya. Maka saran saya kepada pasangan
yang telah mengalami badai selingkuh ini adalah pelaku selingkuh, ya, si orang yang melakukan selingkuh harus menyadari bahwa kesembuhan emosional tidak terjadi dengan segera dan memerlukan waktu yang panjang. Ini yang saya minta ya kepada orang yang telah melakukan selingkuh, yaitu saya meminta agar dia mengizinkan pasangannya untuk marah dan mewujudkan lukanya. Jadi terima, memang itu bagian dari kesembuhan emosinya. Kalau si pelaku selingkuh justru menutup pintu, justru lebih marah lagi kepada pasangannya, nah ini memperpanjang masalah. Justru kalau dia izinkan ya pasangannya untuk mengeluarkan kemarahannya, justru proses kesembuhan itu akan berjalan dengan lebih lancar. Iya. Apakah ada masalah lain Pak Pol yang timbul setelah perselingkuhan itu bisa diatasi gitu Pak Pol? Yang berikutnya lagi adalah ini Pak Gunawan. Badai selingkuh acap kali mengobrak-abrik struktur rumah tangga. Jika sebelumnya ya kita berada di bawah kekuasaan pasangan kita misalnya ya. Nah, mungkin sekali sekarang kita berdiri sejajar dengannya karena perselingkuhannya itu ya. Atau kebalikannya, mungkin dia dulu yang berada di bawah kendali kita. Sekarang dia berselingkuh, dia berada di atas kita. Kenapa? Karena setelah dia berselingkuh, kita menyadari bahwa kita salah. Kita dulu telah mengabaikan kebutuhannya. Kita sekarang menyadari kita takut kehilangannya. Dulu kita anggap, ya dia itu tuh pasti akan ikut kita, tunduk pada kita dan sebagainya. Tiba-tiba kita sekarang dibangunkan ya dari anggapan yang keliru itu bahwa pasangan kita itu tuh hampir saja meninggalkan kita. Wah, baru kita menghargai kehadirannya. Sehingga tadinya kita di atas, sekarang kita turun ke bawah. Dia yang di atas kita. Nah, perubahan struktur ini nih menuntut penyesuaian peran ya. Menuntut perubahan hak juga. Menuntut perubahan tanggung jawab. Dulu kita itu tuh rasanya bebas berbuat apa saja. Sekarang tidak. Ya, dulu kita berkuasa atas pasangan kita, misalkan istri kita ya. Kita berkuasa atas istri kita. Tapi sekarang setelah berselingkuh, kita tidak lagi punya wibawa, tidak lagi punya otoritas itu. Istri kita tidak dengan mudah tunduk kepada kita. Nah, seringkali kita itu tuh ingin kembali ke masa persis sebelum terjadinya selingkuh. Peranan-peranannya kita ingin kembalikan ke posisi semula. Seringkali justru ini yang tidak bisa lagi kita lakukan. Kita harus menerima fakta bahwa tidak. Sekarang semuanya telah berubah. Ya, dulu kita bisa mendapatkan keinginan kita dengan mudah. Sekarang mungkin lebih susah karena apa? Kita harus bernegosiasi, ya, minta pendapat pasangan kita. Dulu tidak usah. Dulu kita pulang jam berapa saja bisa. Sekarang kita harus memberitahukan pasangan kita pulang jam berapa dan coba tepati waktu. Karena ini proses untuk menumbuhkan kembali kepercayaan pasangan kepada kita. Jadi sekali lagi, struktur berubah. Nah, kadangkala Pak Gunawan, pasangan nikah tidak bisa menerima perubahan struktur ini. Dan akhirnya menimbulkan goncangan babak kedua dalam pernikahan mereka. Iya, atau hanya sekejap aja Pak Pol. Jadi hanya untuk sementara waktu yang sangat pendek, memang ada perubahan itu, tetapi kemudian dia akan kembali lagi ke yang asalnya itu. Nah, seringkali yang terjadi adalah ini. Yang satu ingin kembali kepada posisi semula, yang satu tidak mau. Misalkan pasangan yang dilukai, ya, yang dikhianati, akan berkata, saya tidak mau lagi dibodohi untuk kedua kalinya. Kamu sudah memperdaya saya. Nah, sekarang saya tidak mau lagi diperdaya. Maka sekarang dia menuntut pasangannya untuk lebih bertanggung jawab kepadanya. Untuk berani, untuk bersedia ya, memberitahukan dia pergi dengan siapa. Nah, yang si pelaku selingkuh mungkin sekali tidak mau memberitahukan itu sebab dulu waktu dia pergi dengan teman-temannya, dia tidak pernah memberitahukan pasangannya dia pergi dengan siapa. Dia pulang jam berapa, dia berbuat apa, dia tidak pernah mau melakukan semua itu. Sekarang pasangannya tidak terima dan menuntut dia memberitahukan itu. Disinilah
akan terjadi pertengkaran kembali. Nah, kalau sampai terjadi katakan perebutan kekuasaan seperti itu, Pak Paul, apa yang bisa dilakukan? Yang kita bisa lakukan adalah menyadari ya pertama-tama bahwa perubahan memang mencemaskan. Kita takut kalau kita berubah itu nanti kita akan susah. Kita akan berada di bawah tumit kaki pasangan kita lah misalkan. Jadi kita berusaha ya mencengkram kembali posisi itu tuh. Sebaiknya jangan. Sebaiknya terimalah bahwa memang telah terjadi perubahan. Memaksakan diri untuk kembali ke posisi semula, biasanya justru menimbulkan lebih banyak goncangan. Terima saja. Terima ya, dengan bantuan seorang konselor, perubahan itu tuh bisa dilalui ya. Dan akhirnya akan berakibatkan baik. Lebih baik daripada yang semula. Ya, jadi saya meminta jangan kaku dan jangan menolak perubahan. Ya, Pak Paul, biasanya beberapa pasangan itu yang saya lihat itu yang terjadi perselingkuhan gitu. Tapi ini kebetulan suami-suami yang kebanyakan melakukan hal itu, lalu dia baru balik ke istrinya itu pada masa tuanya gitu, Pak Paul. Sudah katakan tua gitu. Dia baru kembali menyesali perbuatannya, kembali ke istrinya. Nah, gejala-gejala seperti itu tidak terlalu kelihatan itu, Pak Paul. Itulah yang cukup sering terjadi, Pak Gunawan. Maka kadang-kadang kalau orang datang kepada saya ya, bertanya, Pak, berapa lama saya harus menunggu sampai pasangan saya sadar, bertobat, kembali ke rumah. Seringkali saya harus berkata, bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun dan selanjutnya. Memang tidak bisa dipastikan. Jadi kesabaran memang sangat dibutuhkan di sini. Namun di samping kesabaran juga perlu ketegasan. Ada yang akhirnya pasrah dah, membuka pintu rumahnya untuk pasangannya tetap kembali. Namun jadinya harus membagi pasangan dengan orang ketiga itu. Hari apa di rumah kita, hari apa di rumah pasangannya yang lain. Ada orang yang seperti itu juga. Karena tidak ada pilihan lain dalam hidup. Saya mengerti ya, masalah ini nih pelik ya, tidak mudah. Dan untuk setiap pasangan ada jawabannya masing-masing. Ada jalan keluarnya masing-masing. Dan ada caranya masing-masing. Jadi saya kira untuk saya memberikan satu rumus yang bisa digunakan untuk semua pasangan tidaklah realistik. Setiap pasangan harus menemukan ya dirinya di sini nih. Sanggupnya seperti apa? Mampunya seperti apa? Ini nih harus kita sadari ya. Dan tanggung jawab kita terhadap anak dan sebagainya kita harus pikirkan juga. Jadi begitu banyak faktor yang harus dipikirkan. Dan ini juga akhirnya berpengaruh terhadap apa yang terjadi setelah perselingkuhan itu. Ya ada kalanya kita tidak sabar ya. Setelah terjadinya perselingkuhan, kita mengharapkan pasangan kita itu tuh berubahnya 180 derajat. Tapi toh tidak begitu. Baik yang menjadi pelaku maupun yang jadi korban. Dua-dua perlu waktu untuk berubah. Nah ini nih perlu waktu untuk berubah yang harus dicamkan baik-baik. Tidak dengan sendirinya si pelaku maupun si korban berubah dengan cepat. Ya masalah semula yang telah ada akan tetap ada. Ya nggak akan lenyap dengan sendirinya. Dan itu perlu kita terima dan perlu kita hadapi. Bukan kita hindarkan dan kita lari lagi. Apa mungkin karena faktor usia itu, Pak Pur ya? Lalu orang yang berselingkuh itu menjadi sadar dan melihat bahwa istrinya yang pertama dululah yang lebih baik daripada selingkuhannya yang sekarang, lalu dia kembali lagi ke istri yang pertama gitu, Pak Pur. Ada yang seperti itu. Jadi karena ya melek mata ya melihat betapa indahnya istrinya, akhirnya kembali lagi kepada istri yang pertama. Memang semua relasi selingkuh itu tuh indah pada awalnya. Sebab relasi selingkuh yang benar-benar didasari oleh cinta, ya memang akan indah pada masa-masa awal. Seperti juga relasi kita dengan pasangan kita pada awal-awal pernikahan, pada masa-masa berpacaran, akan sangat indah. Namun ya setelah kita jalani ya, dengan lewatnya waktu, kita akan menyadari bahwa pasangan kita tetaplah manusia yang mempunyai kehendak dan gaya hidup yang berbeda dari kita dan kita perlu menyesuaikannya lagi. Jadi yang tadinya seindah
pohon apa ya, pohon mawar atau apa, tidaklah seperti itu lagi. Akhirnya kita menyadari di balik setiap bunga ada duri. Dan kita harus ya menghadapi duri-duri itu. Kita tidak bisa hanya mencium-cium bunga setiap hari. Dan itulah pernikahan. Nah, kadang-kadang ya kita dalam pernikahan kita itu ya mengalami disilusi ya. Saya pikir saya akan hanya menciumi bunga. Ternyata banyak duri yang harus saya juga hadapi. Betul sekali. Ya, setiap taman bunga akan ada bunga dan akan ada durinya. Dan kita harus bisa menghadapi keduanya. Pak Paul, itu bagaimana ya sikap setelah mereka bisa mengatasi itu semua? Bagaimana seharusnya sikap pasangan suami istri ini terhadap pihak ketiga itu yang kadang-kadang masih melintas di dalam kehidupan mereka kan? Memang sekali lagi tidak semua situasi sama ya. Misalkan ada yang seperti ini. Pasangan selingkuhnya itu adalah rekan sekerjanya. Nah, kadang-kadang seseorang tidak mempunyai banyak pilihan untuk bekerja di tempat lain. Memang idealnya adalah lepaskan pekerjaannya supaya dia tidak lagi bertemu dengan mitra selingkuhnya itu. Tapi ya saya juga menyadari hidup tidaklah seideal itu. Ada kalanya meskipun itu yang terbaik, tapi itu tidak bisa dilakukan. Nah, si korban selingkuh mungkin saja menuntut ya pasangannya untuk lepas dari pekerjaan tersebut karena dia takut ini akan terulang lagi dengan adanya mitra selingkuhnya di situ. Namun saya juga ingin ya mengimbau agar semua keputusan dipikirkan matang-matang. Jangan tergesa-gesa didasari oleh emosi sesaat. Kita perlu ya lihat apakah ada pilihan yang baik. Jangan sampai gara-gara mau melepaskan diri dari mitra selingkuh itu akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan, dan itu menjadi masalah bagi pernikahan itu lagi. Di pihak pasangannya bagaimana Pak Paul? Kalau memang mitra selingkuh dari katakan suaminya tadi, masih sering berhubungan seperti tadi Pak Paul katakan? Nah, dia harus menjaga batas, bahwa sekarang tidak ada lagi pertemuan di luar jam kantor. Kalau engkau membutuhkan bantuanku, maaf, aku tidak lagi bisa memberikan bantuan itu kepadamu. Dulu engkau bisa minta aku ke rumahmu kapan-kapan. Engkau minta aku datang. Sekarang tidak bisa lagi. Bahwa sekarang relasi kita hanyalah sebagai teman sekerja, itu saja. Dan tidak lagi membicarakan masalah-masalah pribadi, masalah keluarga. Tidak lagi benar-benar harus menahan diri untuk memutuskan relasi emosional itu. Dan setiap hal yang terjadi di tempat pekerjaan, dia harus membicarakannya dengan pasangannya di rumah. Sehingga pasangannya tidak usah mencari-cari tahu. Bukankah kalau dia nanti pulang ke rumah, diinterogasi oleh pasangannya, dia pun kan tidak senang. Dia pun kan marah. Kok saya masih diinterogasi? Kamu kok nggak percaya kepada saya? Nah, sebelum diinterogasi, ya ceritakan terlebih dahulu. Tadi si itu telepon saya. Tadi si itu ngomong-ngomong sama saya, nanya saya. Tapi saya katakan begini-begini. Saya katakan begini-begini. Terus ceritakan sehingga pasangan kita yang di rumah akhirnya menyadari bahwa dia jujur. Dia terbuka dan saya aman. Aman karena fokusnya sudah pada rumah tangga sendiri. Bukan lagi pada orang lain. Iya. Tetapi seringkali yang terjadi itu justru pasangan yang dikatakan dikhianati itu Pak Paul, mengungkit-ungkit kembali itu masalah-masalah perselingkuhan yang lama itu. Sampai waktu tertentu Pak Gunawan, hal itu memang dibolehkan dan memang sehat. Karena kemarahannya itu tuh masih terus ya tersisa. Dia akan terus munculkan, dia akan mengeluarkan kemarahannya. Berikan waktu antara 1 tahun sampai 2 tahun. Untuk pasangan kita mengalami gejolak emosi itu. Ya, jangan balas ngomong, jangan coba jelas-jelaskan, tidak. Waktu pasangan kita marah, ya, atau nangis, nuduh kita atau apa, kita dengan tenang dengarkan, kita katakan, saya minta maaf, saya salah. Selalu katakan begitu, saya minta maaf, saya salah. Jangan membela diri. Sebab pembelaan diri makin memanaskan hati pasangan kita yang telah kita hianati itu. Untuk kondisi yang cukup berat ini Pak Paul ya, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan?
Saya akan bacakan Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dua hal yang ingin saya angkat dari firman Tuhan ini adalah kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ya, kalau kita rendah hati dan takut akan Tuhan, nah tidak ada selingkuh. Nomor satu begitu. Namun kalau sampai kita telah jatuh ya ke dalam dosa selingkuh, dosa perzinahan, dan kita ingin bereskan kembali, bangun kembali rumah tangga kita, ini nih kuncinya. Rendah hati untuk mau menerima perubahan, menerima peran yang baru, mengalami keterbatasan, rendah hati mengakui kesalahan dan minta maaf, dan terus-menerus takut akan Tuhan. Ini panduan kita ya, karena kita tahu Tuhan mengawasi kita. Jangan lagi berbuat dosa. Ya, terima kasih sekali Pak Paul. Saya percaya bahwa pedoman firman Tuhan yang disampaikan tadi akan sangat bermanfaat bagi para pendengar kita yang mungkin mengalami peristiwa seperti ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang setelah perselingkuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.